Oke, baik ya, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Nah, di sini kita masuk ke bab 4 ya. Nah, kemarin kita sudah UTS ya, UTS tulisan. Nah, itu. Nah, dimana pertemuan pada topik kemarin tuh kita masih membahas tentang pendahuluan ya. Nah, sekarang kita bahas masuk ke bab 4 ya. Nanti kalian bisa buka sendiri ya bukunya. Bukunya sudah saya upload ya di Google Drive di sana, Dek. Nah, dari sini, Dek, pada bab elektrostatik ini kita akan mempelajari subjek muatan yang sifatnya statis, seperti itu ya. Nah, apa saja dari sini yang kita akan pelajari? Ya, kita nanti pada pertemuan ini kita bahas 5 subjek di sini ya. Nah, kemudian kita bahas kan tentang sensor resistif di sini, begitu. Nah, dari sini yang pertama kita belajar tentang persamaan Maxwell ya. Persamaan Maxwell itu persamaan yang di situ mempelajari perilaku dari medan listrik dan medan magnet dan bagaimana hubungannya satu sama lain di situ. Nah, yang kedua kita bahas tentang muatan dan distribusinya. Lalu kita membahas tentang hukum Coulomb ya. Kalau kita bicara muatan dan distribusinya ya, kita tentu saja ingat ya bagaimana distribusi pada muatan diskrit dan kontinu, hukum Coulombnya juga ya, bagaimana kita mempelajari interaksi antara kedua muatan gitu ya. Dan kemudian kita juga pelajari tentang hukum Gauss ya untuk medan listrik, dan kita mempelajari tentang potensial skalar listrik, yang mana semuanya ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah medan EM ya di sana, Dek. Oke. Nah, dari sini ya, dari sini kita ada objektif yang akan kita pelajari nanti di sini. Yang pertama kita pahami ya, bagaimana menentukan medan listrik dan potensial listrik akibat distribusi muatan listrik. Nah, situ. Oke. Nah, yang kedua itu adalah kita mengaplikasikan bagaimana perumusan dari hukum Gauss gitu ya. Dan kemudian kita menghitung ya hambatan R untuk suatu objek ya, medan listrik. Nah, kita menghitung hambatan, kemudian nanti tujuannya itu adalah TB7 ini, Dek, tujuannya. Resistive sensor hambatan. Makanya di sini ditanya bagaimana kita menghitung resistansi R ya. Jadi ujungnya itu adalah aplikasinya pada sensor resistif di situ. Kemudian yang keempat ini kita mendeskripsikan prinsip kerja dari sensor resistif dan sensor kapasitif. Nah, itu. Yang terakhir kita menghitung bagaimana kapasitansi dari konfigurasi dua konduktor situ ya. Oke. Nah, let's go. Oke ya. Tentu saja kita kalau misalkan membahas tentang perilaku kelistrikan dan kemagnetan tidak lepas dari yang namanya persamaan Maxwell. Ya, dan tentu saja di sini penjelasannya sangat detail ya, di sini ada ya. Cuma ini saya berikan penjelasan yang merangkum semua yang ada di sini. Ya. Nah, kalau kalian kenal di sini itu ada D, ada variabel D, ada variabel H ya. Nah, tentu saja nanti kalau kalian ingat ya, D ini berkaitan sama medan listrik dan H itu berkaitan dengan medan magnet ya. Nah, makanya di sini dikatakan D itu sebagai epsilon dikalikan E. E itu adalah medan listrik dan epsilon di sini adalah permitivitas listrik ya, permitivitas kelistrikan. Nah, dan E di sini apa bedanya E sama D? E itu adalah intensitas medan listrik dan D itu adalah densitas flux ya, flux dari listriknya, gitu deh. Dan H dan B dihubungkan dengan persamaan ini. B sama dengan mu kali H, di mana mu-nya itu adalah permeabilitas magnetnya, gitu ya. Dan H-nya itu adalah intensitas medan magnet, dan B-nya itu adalah flux density. Nah, jadi sebenarnya kamu nggak perlu bingung-bingung ya. Loh mas, kan kita kan sudah belajar ya kalau misalkan di SMA atau bahkan di mata kuliah fisika dasar ya, bahwa yang namanya E itu adalah medan listrik dan B medan magnet. Itu betul deh. Bedanya apa? Kita bisa mengatakan seperti ini ya. Nah, B itu medan magnetnya ya. Nah, ini B ini flux density adalah medan magnetnya, dan H itu adalah intensitas medan magnetnya
Itu keduanya dua hal yang berbeda ya. Kalau B itu dipengaruhi sama seluruh ya medan magnetnya ya, flux yang menembus pada suatu permukaannya. Kalau H itu bukan. Nah, kalau E sama D, E itu adalah intensitas medan listriknya, kalau gitu ya. Kalau D itu adalah medan listriknya. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Nah, di sini ada 4 equation ya di sini ya. Yang pertama ini menceritakan divergensi medan listrik sama dengan eh, rho. Bisa kita katakan bahwa divergensi itu kan artinya apa? Eh, Medan listrik yang menyebar di suatu titik itu sebanding dengan besar muatannya. Rho itu kan rapat muatan ya. Nah, itu dari mana fisis yang pertama gitu ya. Yang kedua di sini rotasi medan listrik, ini kan silang ya. Silang sama titik itu beda deh. Kalau silang itu cross artinya, ya perkalian silang, perkalian vektor silang. Perkalian vektor silang kan outputnya vektor juga. Makanya di sini di suku yang kanan di sini adalah vektor juga B di situ ya. Berarti artinya apa? Medan listrik yang berotasi pada suatu ruang itu menghasilkan perubahan medan magnet, gitu ya. Nah itu yang dikenal dengan namanya apa? Hukum Faraday ya. Jadi medan listrik yang bergerak itu menghasilkan medan magnet, menghasilkan induksi medan magnet yang ada di sekitarnya, gitu ya. Yang ketiga ini divergensi B ini sama dengan 0 ya. Nah di situ artinya apa? Divergensi B sama dengan 0 tuh dek. Artinya medan magnet itu tak terdivergensi, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kamu gambarkan vektor medan magnetnya itu nanti bentuknya itu muter terus. Ya ini susah aku gambarkan ya karena aku nggak pakai tab di sini. Kita pakai aplikasi, pakai murni pakai laptop di sini dek. Itu ya sama dengan 0. Nah dari sini dek. Nah atau bisa kita katakan ya divergensi B sama dengan 0 artinya medan magnet itu hanya ada dua kutub, ya. Medan magnet itu punya dua kutub deh. Kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan ya. Nah seperti itu. Nah jadi meskipun magnet itu kamu potong terus deh sampai sekecil mungkin itu ya, magnet itu akan selalu punya dua kutub, yaitu utara dan kutub selatan, gitu ya. Nah seperti itu deh. Nah yang kedua di sini rotasi H itu sama dengan J tambahkan do D do T. Ini rotasi H, ini H itu berkaitan dengan medan magnet ya. Nah ini berkaitan sama apa? Berkaitan dengan hukum ampere. Jadi kalau kita pahami suatu medan magnet yang berubah dalam ruang, di sini menghasilkan suatu J arus listrik dan perubahan medan listrik. Ya. Jadi sederhananya ini adalah relasi yang konstitutif ya antara E dan B dan antara H dan D. Itu ya. Perubahan medan listrik menghasilkan induksi medan magnet di sekitarnya. Perubahan medan magnet menghasilkan induksi medan listrik di sekitarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya di sini dibuat karakteristik ya bagi elektrostatik. Di sini seperti ini, divergen perilaku penyebaran medan listriknya. Nah, karena di sini sifatnya statis, berarti di sini rotasi E-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini statis ya. Berarti variabel waktunya di sini nggak ada, tidak berubah terhadap waktu. Itu ya 0. Nah, sedangkan kalau statik itu artinya tidak ada variabel waktunya, statis diam, nggak bergerak. Berarti di sini d per dt-nya sama dengan 0. Jadi sisa variabel j saja di sini ya. Dan tentu saja divergensinya ini dan bagi medan magnet juga itu dipertahankan deh. Gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, apa penyebab medan listrik? Apa penyebab medan magnet? Nah, kita akan bahas di sini. Penyebabnya tentu saja adalah arus, current, dan muatannya. Muatan ini menyebabkan medan listrik, current itu menyebabkan medan magnet, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke. Oke ya. Nah, ini pada subjek electromagnetics gitu ya, we encounter various form of electric distribution ya. Kalau kita membahas elektromagnetik itu tentu saja kita menghadapi suatu variasi distribusi medan listrik. Nah, tapi kalau misalkan kita anggap muatannya bergerak, weight put in motion, this charge distribusi muatannya menghasilkan arus. Ini hal yang basic ya deh ya. Muatan yang bergerak itu timbul arus ya. Nah itu kalian sudah tahu itu di fisika
dasar gitu ya. Nah seperti itu deh. Nah kemudian dari situ, dari sini ya, di sini muatan dan arus itu terdistribusi sepanjang volume permukaan, bisa volume ya, bisa permukaan, bisa garis gitu. Kamu sudah tahu ya. Nah kalau garis itu biasanya batang bermuatan, kalau volume itu biasanya bola, kalau permukaan itu biasanya kertas gitu. Jadi distribusi yang sifatnya kontinu itu bermacam-macam deh. Nah itu ya. Nah, dan kita tentu saja bisa perlihatkan ya, ini kalau misalkan distribusinya garis itu seperti ini ya. Ini misalkan ada suatu distribusi garis, muatan garis yang terdistribusi sepanjang 10 cm, atau bentuknya permukaan kayak piringan seperti ini yang terdistribusi dalam suatu lingkaran yang permukaan berjari-jari 3 gitu ya. Nah itu deh. Nah ini. Nah di sini nanti kalau kita misalkan bentuknya adalah suatu volume, maka distribusi muatannya berbentuk rho ya. Nah rho itu adalah apa? Rho itu adalah kita ambil suatu batas perubahan muatan pada setiap perubahan volume pada batasnya, pada batas volumenya itu mendekati 0. Jadi kita ambil itu nilainya itu sangat kecil sekali gitu ya. Karena kenapa sangat kecil sekali? Karena kita bisa tinjau karakter muatannya itu dari mikroskopiknya hingga ke makroskopik. Jadi kalau kita bahas yang makroskopik, kita mulai dari fenomena yang mikroskopik gitu ya. Makanya secara definisi kalau kita limitkan nanti menghasilkan bentuk yang diferensial di sini, dq per dv gitu ya. Sehingga konsekuensinya kalau rho-nya dinyatakan seperti ini, maka muatannya di situ bisa dirumuskan seperti ini ya, integral rho dv gitu ya. Nah kemudian di sini tuh ya, kalau misalkan dengan cara yang sama deh, kalau misalkan distribusinya bukan volume, ini kan volume ya, delta V. Kalau kita ganti menjadi suatu permukaan, delta S, surface, untuk permukaan yang sangat kecil ya, sampel yang sangat kecil, maka di sini kita ambil dq ds ya. Nah tinggal ganti aja dv nya dengan ds. Dan sama juga kalau kita punya distribusinya garis atau kita sebut dengan distribusi muatan garis rho L, di sini berarti dq-nya dq per dl. Nah, itu tinggal mengganti saja. Nah, itu kalian sudah kenal dengan baik ya di sana ya. Nah, itu. Nah, di sini diberikan contoh ya, distribusi rapat muatan untuk sepanjang 2Z pada gambar 41A ini ya. Ini sepanjang 10 cm, sepanjang semu Z ya. Sepanjang semu Z. Berarti Q-nya kan tinggal integral rho dv ya. Tapi di sini bukan dv tapi garis ya, makanya di sini disebut dengan dz. Tinggal ganti aja dv-nya dengan dz, itu boleh-boleh aja gitu ya, karena sangat kecil sekali bagian panjang diameternya ini jari-jari, sehingga bisa di cancel ya, sehingga kita hanya peduli mana sama dz-nya aja. Rho-nya itu 2z ya, sama dengan diintegralkan ya, jadinya seperti ini. Jadi muatannya sebesar 10⁻⁻² coulomb ya. Nah ini 0,1 dari mana mas? 0,1 ini kan kita ambil skalanya, ini kan 10 cm kan, kalau diubah ke meter kan jadinya 0,1 meter ya gitu. Nah tuh ini ya, 2Z dari mana mas? 2Z, nah ini dimisalkan di sini 2Z ya. Nah gitu deh, dan seterusnya ya. Nah sama juga kalau misalkan distribusi muatannya tersebar sepanjang tabung atau silinder ya, maka nanti elemen luasnya ds itu adalah, nah ini ya, r dr dv gitu ya. Nah itu bisa kamu itu ya masukkan di sana ya dia ya. Nah itu oke. Nah itu ya. Nah dari sana ya tentu saja nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya dari sana deh ya. Nah masalah kalau masalah densitas arus ya. Nah seperti itu. Kalau misalkan ada densitas muatan, maka logikanya juga harus ada densitas arus ya. Nah seperti itu deh. Seperti itu. Oke ya. Nah bagaimana itu Pak kalau perumusan densitas arus itu? Nah
itu ya pertanyaannya ya. Nah ini, oke. Nah misalnya aja ya, nah ini tinjau suatu tub ya. Tub itu apa? Silinder ya, dengan rapat densitas volumenya rho V pada gambar 42A di sini deh. Nah 42A itu kan yang ini. Nah ini ya. Nah itu. Nah di mana di sana terdapat muatan yang bergerak dengan kecepatan u. Nah seperti biasa ya. Kenapa di situ ada kecepatan? Karena pembahasannya arus ya. Karena kenapa ada kecepatan? Karena pembahasannya arus. Nah ada kecepatan artinya muatannya bergerak deh. Nah muatannya bergerak timbul arus. Nah dengan kecepatan u ya. Nah bergerak sepanjang silinder, sebuah silinder ya. Nah ketika muatannya bergerak selama selang waktu delta t, nah muatannya itu bergerak dengan jarak sejauh delta l, u dikalikan delta t ya. Dan tentu saja di sini kan jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya. Nah di situ deh. Itu. Nah itu ya. Sehingga kalau kita merumuskan bagaimana muatannya, seberapa banyak muatannya, berarti kan selama muatan yang menembus pada permukaan melintang ya, cross sectional itu kan menampang melintang ya. Nah delta S aksen selama periode delta T itu sebagai berikut ya. Berarti kan muatannya itu kan sama dengan rho dikalikan delta V ya, kalau kita ingat perumusan tadi ya. Nah ini berarti kan delta Q nya kan sama dengan rho dikalikan delta V ya D. Nah itu. Nah maka dari sini delta V itu apa deh? Delta V itu kan volume ya. Volume kan ini kan segininya kan delta S ya deh ya. Segini ini kan delta S. Nah segini ini delta L. Nah delta L. Berarti selama selang waktu delta L, volume yang ditempuh itu kan adalah volumenya sebesarnya segini. Berarti volumenya itu adalah luas alas yang which is kita tahu luas alasnya adalah delta S aksen sepanjang delta L. Nah, tinggal dikalikan aja delta S dikalikan delta L ya. Nah ini deh. Maka di sini delta L nya masukkan deh. Delta L nya itu kan sama dengan delta S aksen dikalikan delta T ya. Sehingga kita dapatkan di sini. Nah secara vektorial di sini kita tuliskan di sini ya U dot delta S. Nah kenapa dituliskan dengan dot ya? Sesederhana kan penampang, karena kan permukaan itu kan juga punya vektor normal ya. Vektor normalnya itu di sini. Ini ya, which is dia not necessarily parallel to U, tidak paralel dengan U ya. Nah itu makanya bisa kita nyatakan bahwa untuk kecepatan muatan yang bergerak dengan kecepatan U yang menembus permukaan S itu kita bisa nyatakan dengan vektornya gitu ya. Jadi vektornya U dot delta S itu ditulis seperti itu. Nah itu ya, karena di sini nggak ada parameter lagi yang vektor. Rho-nya ini kan skalar, delta T-nya kan skalar. Yang bisa vektor ini U dengan delta S ya. Nah itu. Yang namanya permukaan itu arah vektornya itu selalu arah normalnya. Nah, arah normalnya itu sejajar paralel dengan ini U-nya, kecepatan U. Itu ya. Nah, di mana delta S-nya itu sama dengan N dikalikan delta S. Nah, ini kalau kita dotkan ya, delta S kan juga vektornya kan N dikalikan delta S. U-nya itu adalah U dikalikan delta S. Maka bisa kalau didotkan kembali lagi ke sini. Nah, itu ya. Nah, di sini berarti perubahan arusnya, Dek. Nah, arus itu kan muatan yang bergerak selama selang waktu T ya. Berarti kan delta Q dibagi delta T, gitu ya. Makanya di sini Q-nya itu kan rho U delta S delta T ya. Berarti delta T-nya kan dicoret sama yang ini ya. Jadinya seperti ini. Rho U delta S. Gitu ya. Nah, kecepatan dikalikan rho-nya itu sama dengan J. J itu adalah rapat arus ya. Nah, itu. Jadi rapat arus yang bergerak. Nah, makanya di sini J-nya itu rapat current density didefinisikan dengan rapat muatan yang bergerak dengan kecepatan U. Gitu ya. Nah, itu. Seperti itu deh. Oke ya. Nah, seperti itu. Disebut dengan current density. Nah, itu ya. Nah, itu. Maka kalau ini kan rapat arusnya, maka kalau kita definisikan arus yang menembus pada suatu permukaan, ya tinggal kita integralkan aja J.ds. Jadi ini ya, ini kita hitung semua rapat muatan
yang menembus pada permukaan es. Itu cara bacanya, Dek, ya. Nah, kalian harus bisa baca integral ya kalau sudah sarjana nanti. Jadi bacanya bagaimana, Dek? C ini adalah rapat arus, ya. S itu apa? Permukaan. Berarti arus itu ada, arus totalnya itu adalah kita sedang menghitung rapat arus permukaan pada setiap permukaan es. Kita hitung setiap sisi permukaannya. Nah, itu makanya di sini integral. Integral itu total, menghitung total dari rapat arus yang menembus permukaan es. Gitu ya. Nah, itu. Nah, terkadang juga kalau misalkan kita tinjau arus itu yang disebabkan karena muatan yang bergerak, terkadang J-nya itu disebut dengan eh, densitas arus konduksinya, gitu ya. Itu bisa juga seperti itu deh. Nah, itu ya. Nah, itu silakan kalian pahami dulu ya. Ini kalau kita share screen deh, waktunya terbatas deh. Jadi kita mentok cuma sampai 1 jam doang, gitu ya. Nah, itu. Tapi deh kalau misalkan kita kuliah tanpa share screen kayak biasanya ya, aku kan pakai 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 tripod ya, pakai nggak pakai share, nggak pakai video ya, nggak pakai share screen ya, itu nanti bisa bisa lebih, bisa berjam-jam lebih gitu, karena nggak premium gitu. Oke, silakan dipahami dulu deh, aku tak balas pesan. Oke ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang ini ya, hukum Coulomb ya. Nah, itu. Nah, bagaimana ini hukum Coulomb nih? Itu deh yang kita bahas ya. Ya, ini sudah tentu saja sudah kalian pelajari waktu Medan DM ya. Hukum Coulomb itu mempelajari interaksi antara dua muatan ya sebagai gaya. Nah, ini ya. Ini Q kali E ya, makanya ada rumus yang namanya K-q remuk-remuk ya. Seperempat Pi epsilon 0 Q 1 Q 2 dibagi R kuadrat. Nah, itu nggak begitu urgent ya. Nah, ini kita bisa pelajari ya bahwa yang namanya gaya di sini poinnya adalah disebabkan karena medan listriknya ya, E-nya di sini. Nah, bicara tentang medan listriknya, di sini kita bisa bahas yang pertama medan listrik akibat banyak muatan ya. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Ini secara vektorial ya. Nah, ini terlalu rumit ya, tapi bisa kita jelaskan secara sederhana ya. Ini ada muatan Q1 dan ada muatan Q2 ya. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, di mana muatan 1 jaraknya R1 ya, dari titik pusat, dari sini titik originnya. Di mana muatan kedua itu jaraknya R2 dari titik originnya, titik pusatnya. Kemudian di sini kita disuruh mencari berapa medan listrik pada titik P yang berjarak R dari titik origin, gitu ya. Dan kamu ingat deh bahwa yang namanya medan listrik itu dipengaruhi oleh jarak titiknya P ke muatannya Q1 dan muatannya Q2. Makanya jarak dari Q1 ke P kita bisa hubungkan vektorial antara R1 dan R. Tapi di sini kan rumusnya R dikurangi R1. Ini dibalik boleh ya. Tapi yang jelas R dikurangi R1 ini jaraknya sama, absolut ya. Nah, itu R dikurangi R1. Nah, ini untuk jarak P ke R Q2 bisa kita hubungkan dengan vektor R dan R2 gitu ya. Makanya di sini R dikurangi R2 gitu ya. Makanya secara vektor itu jadi ya E1 Q1 dibagi 4 pi epsilon. Ingat ya, di sini bukan epsilon 0. Artinya di sini bukunya itu ingin memberitahu kita bahwa perumusan ini itu kita bahas ya pada medium, bukan pada medium yang hampa ya. Nah, ini
Kalau kalian tahu rumusnya kan itu kan kaki per R kuadrat ya. Tapi kok bisa ini R pangkat 3 ya? Nah, sebenarnya sama-sama aja deh. Jadi kan R min R1 pangkat 1 kan? Ya ini R pangkat 3. Kan pangkat 1 dikurangi 3 kan secara dimensi kan R pangkat 2 kan? Jadi sama aja rumusnya. Ini hanya dinyatakan dalam bentuk yang lebih generik ya, yang lebih umum deh. Kayak gitu ya. Begitu juga dengan yang E2, itu ya. Nah, itu. Bedanya di sini R2. Maka total medan listriknya, karena medan listrik kan di sini menganut prinsip prinsip superposisi ya. Nah, di situ ya. Nah, itu. Maka dari sini ya. Dari sini kita bisa totalkan ya, E sama dengan E1 plus E2 ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini. Oke ya. Ini. Itu ya. Nah, dari situ nanti secara total ya, berarti kalau misalkan kita punya sebanyak n muatan, berarti kita bisa tuliskan E-nya itu sebagai berikut deh. Nah, itu ya. Kita tinggal ganti aja I-nya dari 1 sampai N ya. Oke. Itu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Oke, sebentar. Sebentar deh ya. Oke. Nah, ini ada ya. Ada ini misalkan aja ada Q1-nya segini, Q2-nya segini ya, tinggal masukkan aja nanti. Aku yakin kalian udah jago lah ya di sini. Medan EM-nya dapat A semua kan. Nah, oke. Itu kalau misalkan muatannya diskrit ya. Nah, di sini kalau muatannya kontinu itu bagaimana? Gitu ya. Nah, di situ. Kalau muatannya kontinu, berarti ekspresi dari sigmanya ini ya kita bisa ganti menjadi integral ya. Nah, itu deh. Nah, integral ya. Nah, di sini. Itu deh. Dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini. Makanya di sini dipengaruhi integral dE. Nah, di sini dipengaruhi sama ini. Rho dikalikan dV tadi apa, Dek? Itu sama dengan dq kan? Nah, kalau kamu ingat ya, perumusan di sini. Ini toh. Wes jauh tadi, Dek. Ini ya. Dq berarti kan rho dikalikan dv ya. Nah, ini. Berarti sebenarnya muatannya yang di sini itu, Dek. Nah, kalau jenengan semua lihat ya, muatan yang di sini itu sebesar Q, berarti nanti ini menjadi di sini menjadi dq ya. Dq-nya diganti rho dikalikan dv, Dek. Nah, itu ya. Seperti itu. Ya, tinggal masukkan aja, nanti ketemu E-nya tuh seperti ini, Dek ya. Gitu. Oke. Ini ya. Itu ya. Nah, seperti itu, Dek. Ini ya. Nah, kalau misalkan distribusinya luas, berarti tinggal diganti aja ya. Di sini dv-nya menjadi ds, dan di sini kalau misalkan distribusinya garis, dv-nya diganti menjadi dl, gitu ya. Nah, itu. Tuh. Ya. Seperti itu, Dek. Ini ya. Nah, ini nggak usah lah. Nah, nanti ya kalian bisa ya. Ini aplikasinya itu adalah aplikasinya nanti kita bisa menghitung distribusi muatan yang bentuknya cincin di sini. Ini bisa juga. Nah, ini ya. Ini sudah kalian pelajari ya di medan EM ya. Ini juga muatannya piringan. Itu bisa juga ya. Dan seterusnya. Nih. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana hukum Gauss. Ya, hukum Gauss itu bisa dikatakan secara sederhana, kita itu sedang menghitung objek medan listrik akibat distribusi muatan. Ya, untuk objek yang simetris. Ya, simetris itu ada 3 nanti.
simetri garis, simetri permukaan, simetri volume, ya. Nah itu, ya, itu deh. Nah, jadi yang bisa kita katakan adalah selain daripada mengerjakan ini pakai metode ini, ya, metode integral tadi, bisa kita menggunakan hukum Gauss, gitu ya. Tapi poinnya apa yang bisa kita katakan di sini dari pengertiannya hukum Gauss? Jadi di sini ada muatan Q, ya. Muatannya ini kita bungkus dengan suatu permukaan, ya. Permukaannya ini permukaan etok-etoke, ya, permukaan pura-pura gitu loh. Nah, kenapa di situ ditaruh permukaan yang pura-pura? Karena permukaan itu mengindikasikan suatu boundaries, suatu batas. Yang mana dari suatu batas itu kita dapat menentukan medan listrik pada suatu batas tersebut, ya. Permukaan etok-etok tadi itu, permukaan pura-pura itu disebut dengan permukaan Gaussian. Permukaan Gaussian yang bertujuan untuk enclosing volume V, membungkus volume V, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, contohnya ini, kita ingin mengetahui medan listrik pada jarak R, pada jari-jari R besar. Maka di sini sesimpelnya kita mendapatkan permukaan Gaussian yang kita modelkan juga pada jarak R juga, gitu ya. Nah, itu. Kalau misalkan jarak R-nya 3 meter, maka kita buat permukaan Gaussiannya sejauh 3 meter. Dan permukaannya itu harus simetris, ya. Kalau ini pada jarak R, berarti kita buat permukaannya pada masing-masing pada jarak R. Nah, permukaan yang simetris pada seluruh arah pada jarak R itu membentuk suatu permukaan bola, gitu ya. Itu deh. Makanya di sini hukum Gauss-nya integral d dot ds, ya. D-nya itu kan epsilon dikalikan E, ya. ds itu apa? Permukaan apa? Permukaan bola. Permukaan bola di sini rumusnya apa? 4πr kuadrat. Itu ya. Makanya itu sama dengan Q di sini, ya. Nah, sama dengan total muatan Q. Kenapa Q? Karena di sini kan ini kan luas, ya, 4πr kuadrat. Nah, di sini ini dr ini bisa kita katakan rapat muatannya juga di sini, dr itu. Ini, ya, ini d per e. Nah, ini dan seterusnya d. Nah, dengan cara yang sama nanti kita bisa juga mencari bagaimana medan listriknya pada distribusi muatan garis tak berhingga. Kalau muatannya garis, berarti yang dibungkus itu adalah permukaan yang sejajar dengan garisnya, yang sesuai dengan garisnya. Berarti permukaannya apa? Permukaannya silinder. Silinder kan paling masuk akal, ya, kalau kita membuat suatu distribusi permukaan garis nih, gitu ya. Nah, itu dan seterusnya, ya. Nah, ini ya. Nah, kita bisa cari, ya, distribusi muatan tak hingga ini. Nah, ini sesuai kataku, ya, permukaan Gaussiannya itu bentuknya silinder, itu deh. Nah, lalu seterusnya itu, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita nanti bisa mencari potensial skalar listrik, ya, itu kita bisa mencari energi potensial, yang tentu saja. Nah, itu, ya. Atau kita bisa katakan di sini potensial listrik, ya. Nah, di sini dinamakan skalar, ya. Kenapa? Ya karena potensial listrik itu adalah besaran skalar, deh. Itu, ya. Nah, ini. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini apa itu potensial listrik? Ya, nanti kita bahas, ya. Nah, ini. Tuh. Ini, ya. Kita misalkan di sini. Nah, kita mulai dengan meninjau suatu muatan positif Q, ya, yang dipengaruhi oleh medan listrik E, sama dengan minus Y dikalikan E. Minus Y maksudnya apa? Maksudnya muatan Q ini dipengaruhi oleh medan listrik yang arahnya ke bawah, ya. Minus Y itu kan ke bawah. Nah, sehingga di sini akibat kehadiran medan listrik E itu di sana menghasilkan gaya listrik sebesar Q dikalikan E, ya. Nah, itu. Nah, itu deh. Nah, itu, ya. Nah, sehingga dari sini we need to provide, ya. We need to provide external force, gitu, ya. Nah, gaya eksternal
yang mengcounter keberadaan Fe sedemikian sehingga nanti itu menyeimbangkan energinya. Nah, menyeimbangkan di sini, makanya di sini ada total gaya yang sama dengan 0, hubung 1 Newton ya, sama dengan 0. Nah, sehingga gaya eksternal yang menyeimbangkan keberadaan gaya elektrostatik tadi itu sama dengan minus Q dikalikan E, itu ya. Jadi ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan gaya elektrostatisnya ke bawah, karena E-nya ke bawah, berarti kan gaya E-nya ke bawah, berarti gaya penyeimbangnya itu ke atas deh. Itu ya. Nah, itu. Kenapa di sini ada gaya penyeimbang? Nah, itu ya poinnya. Nah, itu nanti. Berarti di sini, nah, ini deh. Berarti usaha yang diperlukan untuk menyeimbangkan gaya elektrostatik ini itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Ya, kalian sudah belajar di fisika dasar ya. Gaya itu usaha itu kan gaya dikalikan perpindahan, ya. Nah, kenapa ini dipakai F eksternal? Ya. Ya karena di sini kita tujuannya adalah usaha untuk menghambat gayanya ini, ya, gitu. Seperti itu. Sehingga di sini F eksternalnya Q dikalikan E dot dl. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, ini. Itu ya. Oke, lanjutkan, Dek. Ini ya. Nah, di sini berarti nanti kerjanya atau energinya yang diukur dalam satuan joule itu ya, nanti ini masukkan ya. Nah, ini min Q E. E nya itu apa tadi, Dek? E nya itu kan medan listriknya itu kan ini ya. Medan listriknya itu kan pada arah ini ya, minus Y. Nah, kita tuliskan dalam vektornya ini ya. Nah, dl nya itu sepanjang Y ya. Dl nya itu kan Y dot Y dy ya, berarti hasilnya QE dy itu ya. Nah, di mana potensial listrik itu, Dek? Nah, atau beda potensial itu didefinisikan usaha yang diperlukan ya sebagai dW di sini. Ini kan dW kan perubahan usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan ya. Berarti di sini dibagi aja dW per Q ya. Berarti ini dibagi Q ini. Jadinya min E dot dl ya. Nah, berarti di sini, Dek. Nah, membawa muatan dari mana? Dari titik P1 menuju P2 itu ya. P1 menuju P2 gitu ya. Itu. Makanya di sini ada tanda minus di sini. Itu ya. Nah, makanya beda potensialnya di sini V2 min V1 ya. Nah, jadi dV-nya tinggal kamu ganti aja V2 min V1 D. Nah, itu sudah kamu pelajari ya di apa namanya? Di Medan EM. Itu ya. Jadi, konsekuensinya kalau kita punya perumusan seperti ini, itu ya, berarti kita bisa menghitung potensial listrik akibat medan listriknya. Misalnya pada kasus elektrostatis, ya, elektrostatis. Nah, di sini elektrostatis, kalau misalkan kita tinjau pada suatu permukaan yang tertutup, ya, ini kan ada tertutupnya ya, tanda lingkarannya di sini kan artinya permukaan tertutup. Permukaan tertutup itu artinya apa, Dek? Titik awal sama titik akhirnya sama kayak lingkaran kan permukaan tertutup ya, titik awal dan titik akhirnya sama. Kalau kita punya benangnya itu benang yang kalian potong, terus kalian hubungkan ujung-ujungnya akan menjadi permukaan tertutup kan. Nah, sehingga kalau misalkan batasnya sama, itu sama dengan 0 ya. Ini terjadi pada objek yang kita sebut dengan elektrostatis itu ya. Tuh. Nah, kalau misalkan kita dapat V gitu ya, nanti kita bisa hitung ya E nya itu berapa. Kalau kita punya E, maka kita bisa hitung V nya berapa gitu ya. Nah, ternyata nanti deh kalau kita punya V nya seperti ini, konsekuensinya nanti itu kita mempunyai perilaku curl-nya itu rotasi E nya itu sama dengan 0 gitu ya. Yang mana ini adalah persamaan Maxwell yang kedua bagi objek elektrostatis gitu ya. Nah, sehingga kalau kamu curlkan ini, Dek, ini curlkan ini, E nya dikerelkan pada suatu permukaan tertutup, itu hasilnya 0. Nah, sehingga di sini kalau kita curlkan ya, ini kita curlkan nih pada permukaan garis ya, ini curlkan, jadinya itu ini dot ds, ini sama dengan kalau kita punya teorema Stokes ya. Kalau kita punya teorema Stokes, kalau kita sedang mengcurlkan E pada permukaan ds itu sama dengan ini. Itu ya, E dot dl ini ya, permukaan tertutup. Jadinya seperti ini.
Ini bagi objek elektrostatis. Berarti kalau kita punya kasus elektrostatis, berarti medan listrik yang tepat yaitu harus memenuhi persamaan ini. Rotasi E sama dengan E 0. Gitu ya. Maka kita katakan medan listriknya itu adalah medan listrik yang elektrostatis. Kalau nggak 0 berarti enggak ya. Nah, berarti kalau kita misalkan punya E yang seperti ini, berarti kamu bisa hitung nanti. Nah, rotasi E dengan rumus determinan 3 kali 3 ini ya, secara vektor ya, nanti hasilnya itu sama dengan ini, 0. Berarti di sini adalah medan listriknya menunjukkan dia medan listrik yang mewakili objek elektrostatis. Dengan demikian, kalau E-nya ini tepat, maka V-nya bisa kita hitung menggunakan E yang sudah kita perumuskan tadi, E.dl ya. Dapatlah, nah inilah ini ya, panjang sekali, hasilnya min 14 ya. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita nanti punya hambatan ya, itu kan dipengaruhi sama tegangannya, voltasenya, V-nya tadi. V-nya tadi itu adalah potensial listriknya tadi yang kita hitung tadi deh. Gitu ya. Nah, misalkan di sini kita punya kasus yang kita sebut dengan sensor resistif, gitu ya. Nah, apa itu sensor resistif di sini? Gitu ya. Di sini adalah suatu device yang capable, yang punya kapasitas untuk merespon ya, to an applied stimulus ya, untuk merespon suatu rangsangan by generated electrical signal whose voltage, current, or some other attribute is related to the intensity of the stimulus, gitu ya. Jadi sensor elektris itu adalah suatu sensor yang bertugas untuk merespon terhadap stimulus yang disebabkan oleh medan listrik ya, disebabkan oleh sinyal medan listrik itu ya, untuk menghambat gitu ya. Itu. Nah, di mana apa saja variabel yang berpengaruh di sana? Di sana ada tegangannya, ada arusnya, atau semua variabel fisik yang lain yang relate dengan intensitas dari stimulus itu deh. Itu adalah sensor elektrik gitu ya. Nah, itu. Nah, ini ya, kalau kita baca, the sensing process relies on measuring resistance, capacitance, inductance. Jadi yang kita itu nanti itu meliputi hambatannya, resistansinya, R-nya melalui hukum Ohm ya, kapasitansinya, induktansinya atau gaya GGL-nya, elektromotif, dan osilasi, frekuensi osilasinya. Nah, itu ya deh ya. Or time delay atau jeda waktunya. Nah, itu. Nah, jadi sensor ini deh nanti itu bisa dimanfaatkan untuk operasi sistem elektronik ya. Nah, automobil or airplane ya, atau komputer atau cellphone kita ya. Nah, ini. Oke. Nah, nanti ini yang penting itu adalah pembahasan tentang sensor resistifnya. Nah, di mana pembahasan tentang kapasitifnya, untuk induktifnya itu kita bahas secara terpisah ya. Nah, di bab terakhir ini. Nah, contoh yang paling relevan itu adalah sensor piezoresistivity ya, sensor piezoresistivity ya. Piezoresistivity itu ya deh ya. Nah, di sini sensor piezoresistivity itu jelas ya, yang sangat dipengaruhi oleh resistivitasnya, hambatannya. Nah, di mana di sini sensor ini gitu ya, ini sangat dipengaruhi oleh gayanya gitu ya, gayanya F-nya itu deh. Nah, jadi apa yang dikenakan oleh vektor sensor ini? Jadi sensor ini itu sangat dipengaruhi oleh kompresinya. Jadi sensor itu bisa ditekan, juga bisa di-stretchingkan ya, bisa juga diregangkan. Nah, itu. Nah, di sini dipengaruhi oleh persamaan ini, R0 tambah 1 plus alfa F per F0. Nah, di sini sangat dipengaruhi oleh gayanya. Nah, jadi sensor ini hambatannya itu berubah-ubah bergantung dari gaya yang kita berikan. Bisa kita tekan, bisa kita tarik, gitu ya. Nah, kita bahas satu dulu. Sejatinya bahwa kalau kita punya suatu silinder ya, atau kawat konduktor yang sepanjang L dan seluas A, resistansinya itu dipengaruhi oleh R L per sigma A ya. Ini seper sigma itu kan sama dengan hambatan jenis ya, atau rho L per A. Rho itu kan seper induktivitas sigma ini, itu ya. L itu panjang silinder.
A itu penampang lintangnya, dan sigma itu konduktivitas. Konduktivitas itu sama dengan seperhambatan jenisnya, gitu ya. Nah ini, stretching the wire by an applied external force causes L to increase and A to decrease. Jadi kamu bisa bayangkan ya dia, suatu kawat atau suatu mainannya gampang melar yang misalkan ya, kalau kita meregangkan suatu kawat, berarti logikanya panjangnya itu meningkat dan luasnya itu mengecil. Itu kan masuk akal ya. Nah itu. Nah, konsekuensinya hambatannya itu meningkat. Gitu ya. Jadi nanti ini tentu saja sangat relate sama rumus aslinya ini, L per sigma A. Gambar 7.2 ya. Nah ini. Ini kalau kamu regangkan di sini, ini ya, panjangnya meningkat di sini dan luasannya di sini mengecil. Tapi kalau kamu kompresikan di sini, tekan, berarti panjangnya ini semakin kecil dan luasnya itu semakin besar, gitu ya. Kayak kamu tahu adonan martabak itu, kalau kamu renggangkan itu kan semakin panjang dan semakin kecil pula luasnya dan sebaliknya. Nah, the Greek word pizein means to press, ya. Nah, jadi artinya si piezo itu diambil dari kata pizein. Pizein itu dari bahasa Yunani, artinya press, tekan. Itu deh, makanya namanya sensor piezoresitivitas, from which the term piezoresistivity is derived. Itulah alasannya kenapa kita menamakan sensor piezoresitivitas, gitu ya. Nah, ini tentu saja nanti ini kita nggak perlu bingung ya dengan sensor yang electricity piezoelektrisitas itu tentu saja beda. Nah, kalau ini menyebabnya hambatannya, ini disebabkan karena efek gaya elektromotifnya, GGL-nya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, persamaannya seperti ini ya, makanya di sini bentuknya linear. Nah, ini. Nah, ini kan persamaan linear. Nah, di sini sebesar ada selisih di sini, Dik. Nah, ini. Di sini ada selisih sebesar R0 ya. Nah, ini. Nah, di sini ya. Nah, ini. Dan ternyata kalau kita tahu ya, sistem elektronik itu ternyata lebih dari satu sensor. Nah, ini tuh ada di sistem elektronik, deh, di laptop kita, di HP kita ya. Nah, kalau kita kerjakan ya, nah, HP kita tertekan, itu pasti berpengaruh terhadap hambatannya. Nah, ini. Jadi kalau kalian lihat ya, ini masing-masing singkatan, abbrev itu singkatan ya. Masing-masing ini misalkan Distronic itu sensornya 3. Nah, Parktonic itu sensornya 12 dan seterusnya ya. Itu deh. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini juga bisa ya. Juga bisa ini dipengaruhi terhadap film ya. Ini gambar 7.3. Elastic resistive sensor ya is well suited for measuring the deformation Z of a surface ya. Jadi kalau kita punya lapisan tipis ya film, itu bisa kita stretchingkan sedemikian sehingga nanti ini panjangnya itu semakin melar ya. Ini which can be related to pressure applied to the surface gitu ya. Yang mana ini sangat berhubungan dengan tekanan yang kita berikan pada permukaan nih. Dan kalau Z ini kita hubungkan sebagai fungsi waktu, ya fungsi waktu dalam artian Z-nya itu bisa berubah-ubah gitu loh. Nah, ini it's possible to derive the velocity and acceleration of the surface motion. Jadi ini kan jarak ya, Z-nya ya. Kalau jaraknya itu berubah-berubah terhadap waktu, berarti kita bisa tentukan berapa kecepatan dari berubahnya melarnya lapisan tipis ini akibat gaya yang menyebabkan dia stretching ini. Itu dan juga percepatannya. Itu ya. Nah, to realize high longitudinal sensitivity. Nah, kalau kita merealisasikan sensitivitasnya pada arah longitudinal, gitu ya, arah yang sejajar itu, rasionya itu menjadi delta R per R0. Nah, yang berkorespondensi dengan perubahan panjang tiap L0-nya. Tentu saja nanti ini berkaitan dengan elastisitas ya, delta L per L0 ini. Itu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebabkan karena applied force, gitu ya. Nah, itu dan seterusnya deh ya. Nah, ini realisasi rangkaiannya ya. Nah, dan seterusnya. Oke ya.
kita sampai di sini aja ya Dek ya. Oke, silakan kalau ada yang